Modal bagus skuad Garuda U17 sebelum bermain di Piala Dunia U17 di Qatar. Kini menarik perhatian, begini kata Nova Arianto setelah timnya menjalani beberapa laga uji coba di Dubai sebelum bergeser ke Qatar untuk tampil di Piala Dunia U17. Gal berkelas Nathan Chu Aon bersama Willem di KNV Big Cup kini mencuri perhatian penggemar skuad Garuda. Ketulusan coach Sinteyong untuk kembali melatih skuad Garuda kini menjadi sorotan meskipun sang pelatih diselimuti rasa trauma. Nasib pemain naturalisasi Malaysia kini semakin berat disangsi FIFA setelah pihak Argentina membuka fakta yang sebenarnya. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Media Argentina kini seakan menelanjangi proses pemain naturalisasi Malaysia yang tengah dilanda sanksi FIFA, di mana media Argentina itu memberi kejutan dengan mengungkap dokumen yang menunjukkan kakek Facundo Garces lahir di Santa Fe dan bukan di Malaysia. Ya, kasus dokumen palsu pemain naturalisasi Malaysia memang turut menjadi perhatian di media Argentina. Pasalnya, ada pemain berdarah negeri Tengo tersebut yang ikut terseret, yaitu Facundo Garces, Imanol Machuca, dan juga Rodrigo Holgado. Saat ini, ketiga pemain tersebut dihukum tidak boleh terlibat dalam pertandingan sepak bola di bawah naungan FIFA selama 12 bulan lantaran dokumen palsu bersamaan dengan 4 pemain lainnya, yaitu Hector Havel, John Irazabal, Joao Figueiredo, dan juga Gabriel Palmero. Capital de Noticias pada 2025 merilis soal dokumentasi yang digunakan FIFA untuk menjatuhkan hukuman kepada Garces dan 6 pemain lainnya serta Asosiasi Sepak Bola Malaysia, di mana CDN tersebut menampilkan akta kelahiran asli kakek Garces yang bernama Carlos Rogelio Fernandez. Dalam dokumen tersebut, Fernandez tercatat dalam catatan sipil Provinsi Santa Fe, Argentina, sementara FAM mengklaim Fernandez lahir di Penang, Malaysia. Dalam akta yang tercatat hampir 1 abad itu, disebutkan bahwa Fernandez dilahirkan pada 29 Mei 1930. Onya Sebastiana Justa Fernandez, 26 tahun, lajang, berkewarganegaraan Argentina, penduduk Villa Maria Selva, hadir dan menyatakan bahwa di rumahnya di Jalan 22, tanpa nama, pada 29 Mei lalu pukul 18.40, telah lahir seorang anak kulit putih yang merupakan anak kandung dari pemberi pernyataan. Dan ia mengakuinya sebagai anak kandung, tulis catatan tersebut. Selain itu, CDN pun kini juga menuliskan bahwa buyut Garces, yaitu Don Cipriano Garces dan Sebastiana Justa Fernandez asli dari Spanyol dan berprofesi sebagai pedagang. Ya, saat ini, Facundo Garces sudah diskors oleh pihak klubnya, yaitu Deportivo Alaves, di mana klub tersebut sudah mencoret Garces dari daftar pemain di musim ini. Facundo Garces sebelumnya sudah dinaturalisasi oleh Malaysia pada Juni yang lalu dan telah memiliki 2 caps di skuad Harimau Malaya. Namun kini pihak FAM tengah dalam proses mengajukan banding atas putusan FIFA yang dikeluarkan pada akhir September yang lalu dan diperkuat oleh sebuah keputusan lanjutan pada awal Oktober kemarin. Timnas Indonesia U17 kini akhirnya menutup rangkaian uji coba di Dubai dengan hasil imbang 1-1 melawan Panama U17, di mana pertandingan itu digelar di Stadion Al-Hamriyah, Uni Emirat Arab Kamis malam kemarin. Laga ini menjadi bagian dari persiapan akhir Timnas Indonesia U17 sebelum tampil di Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar. Dalam pertandingan tersebut, skuad asuhan Nova Arianto sempat tertinggal terlebih dahulu lewat gol penalti Timnas Panama di menit ke-41, di mana eksekusi dari titik putih itu membuat skuad Garuda Muda harus berjuang keras di babak kedua. Kebangkitan Timnas Indonesia U17 datang di menit ke-61 melalui serangan terorganisasi. Skuad Garuda Muda berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 yang bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini melengkapi 3 laga uji coba internasional Timnas Indonesia U17 di Dubai, di mana sebelumnya skuad Garuda Muda bermain imbang tanpa gol melawan Pantai Gading dan kalah 1-2 dari Paraguay U17. Pelatih Timnas Indonesia U17 yaitu Nova Arianto pun menilai bahwa rangkaian uji coba tersebut menjadi ajang evaluasi penting sebelum menghadapi lawan-lawan tangguh di fase grup Piala Dunia U17 ini. Saya pikir kita banyak belajar di 3 kali uji coba ini, dan saya berharap pemain bisa nantinya lebih siap di Piala Dunia U17, ujar Nova Arianto. Ya, Timnas Indonesia U17 dijadwalkan terbang ke Qatar pada akhir pekan ini untuk melanjutkan persiapan menuju laga pembuka di fase grup, di mana mereka menghuni grup hari bersama Brasil, Honduras, dan juga Zambia U17. Pertandingan pertama Timnas Indonesia U17 nantinya akan digelar pada Selasa melawan Zambia di Aspire Zone Al Rayyan. Kemudian laga kedua menghadapi Brasil
yang akan berlangsung pada Jumat 7 November mendatang. Diikuti duel terakhir kontra Honduras pada Senin 10 Novembernya. Turnamen Piala Dunia U17 ini nantinya akan diikuti oleh 48 negara dari 6 konfederasi, di mana semua pertandingan akan dipusatkan di Qatar dengan satu tuan rumah kota dan beberapa lapangan di kawasan Aspire Zone di Doha. Pemain bintang timnas Indonesia yaitu Nathan Chu Aon kini akhirnya mencetak gol perdana bersama klub barunya, di mana gol tersebut dicetak di ajang KNVB Cup di Belanda. Ya, putaran pertama KNVB Cup mempertemukan Willem kontra FC Dordrecht, di mana pertandingan itu digelar di Koning Willem Stadium pada Jumat dini hari tadi. Dalam kesempatan itu, Nathan tampil sebagai starter bersama Willem, di mana tim tuan rumah itu membuka skor ketika laga baru berjalan 5 menit. Kemudian Willem menambah gol di menit ke-15 lewat tembakan Devin Hin. Justin Hukme membobol gawang Dordrecht tidak lama berselang dan membuka keunggulan Tricolores 3-0 kala itu. Monir pun ikut mencetak gol keempat bagi tim tuan rumah. Setengah jam pertandingan berjalan, skor berubah menjadi 5-0 setelah Nathan Chu Aon ikut mencetak gol tepat sebelum turun minum. Gol Nathan tercipta dari situasi bola mati, di mana ia menanduk bola tendangan dari sudut dan membawa Willem unggul 5-0 di akhir babak pertama. Willem kemudian menambah 2 gol ke gawang Dordrecht di babak kedua. Laga pun tuntas untuk kemenangan Nathan Chu Aon dan kolega dengan ekor akhir 7-0. Rekor kemenangan terbesar Willem di KNVB Cup di sepanjang sejarah. Kemenangan ini membawa Willem pun melaju ke putaran kedua KNVB Cup. Sementara itu, Nathan Chu Aon berhasil menorehkan gol pertama ke klub barunya itu setelah melalui 11 pertandingan bersama klub divisi kedua tersebut. Mantan pelatih timnas Indonesia, yaitu Coach Shin Tae-yong kini dikabarkan masih tetap terbuka apabila diminta PSSI untuk kembali melatih skuad Garuda. Namun meskipun demikian, ia ternyata masih menyimpan trauma tersendiri. Hal ini disampaikan langsung oleh pengamat sepak bola nasional yaitu Roni Pangemanan dari hasil pembicaraannya bersama JJ. Beberapa hari yang lalu, saya sempat bertemu dengan penerjemahnya Shin Tae-yong, JJ, dan saya berbicara banyak dengan dia, bertanya-tanya soal kabar Shin Tae-yong, dan JJ juga bilang kalau dia baru saja berkomunikasi dengan Shin Tae-yong, kata Roni Pangemanan. Ya, dari perbincangan itu JJ menjelaskan bahwa Coach Shin Tae-yong sebetulnya masih terbuka jika diminta untuk kembali menakodai timnas Indonesia. Namun menurutnya, ada sebuah keraguan yang menghantui pelatih asal Korea Selatan itu. Saya ketika itu bertanya, apakah ada kemungkinan dia untuk kembali melatih timnas Indonesia kembali? JJ pun bilang, kalau Shin Tae-yong tetap membuka diri, dia oke. Tetapi sebenarnya, dia agak ragu. Jawab JJ. Ya. Menurut Bung Ropan, Coach Shin Tae-yong mengalami trauma akibat pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh federasi. Padahal, ketika itu dia baru saja membawa timnas Indonesia menang 2-0 atas timnas Arab Saudi. Apa yang membuat ragu? Karena pemutusan kontrak itu, Shin Tae-yong masih trauma di saat dia sedang happy karena bisa menang melawan Arab Saudi 2-0 di SUGBK. Kemudian seperti disambar petir tanggal 6 Januari pemutusan kontrak, ucapnya menceritakan. Ya, akan tetapi, karena merasakan cinta dan kasih sayang dari fans dan pendukung timnas Indonesia, maka Coach Shin Tae-yong tetap membuka diri untuk kembali menangani skuad Garuda. Jadi karena itu, dia masih ada rasa trauma, tetapi Shin Tae-yong bilang kalau dia masih sayang Indonesia, cinta Indonesia, apalagi dengan supporter yang luar biasa yang mendukung tim nasional. Ujar Bung Ropan. Ya, meskipun demikian, keputusan untuk memboyong kembali Coach Shin Tae-yong ke timnas Indonesia memang berada di tangan Komite Eksekutif PSSI, di mana mereka yang memegang kewenangan untuk mengambil kebijakan terkait tim nasional. Jadi, kalau timnas Indonesia membutuhkan, dia tetap terbuka. Tetapi itu pun harus datang dari PSSI. Entah itu dari rapat Exco yang harus duduk bersama dan membicarakan segala sesuatunya, termasuk opsi-opsi dan klausulnya. Walaupun sebenarnya PSSI ingin, kalau saya lihat, untuk mendapatkan pelatih baru. Artinya, yang sudah lama biarlah itu berlalu. Misalnya Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, itu kalau saya tangkap dari apa yang ada sekarang, ujarnya menerangkan. Coach Nova, welcome back to Doha. Selamat datang ya. Back, sukses ya. Goli. Bikin banyak gol ya. Sukses. Semoga sukses. Mirza. Semoga sukses. Sukses ya. Evandra. Semoga sukses ya. Semoga sukses dari Garuda Qatar. Semoga sukses. Welcome to Doha. Selamat datang di Doha. Semoga sukses. Mas dari Garuda Qatar, Mas. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.